ada orang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuhan artinya tidak melaksanakan syariat. Ya sudah, hatinya sudah beriman, tapi harus dibuktikan dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman tuh. Ada nggak contohnya, standarnya? Ada. Allah ngutus seorang nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Tiru saja itu. Sholat. Saya ngaji mirip para kiai, mirip para jika santri orang teh ngaji kita jika santri padahal tidak santri. Jika orang ngaji baca kitab jika kiai mirip kiai, ada miripnya di Pareci di Sararung gitu rapi. Oh jika jamaah masjid jamaah pengajian mirip, ada nggak mirip? Selawatan saya zikir mirip orang-orang dulu yang ahli zikir. Saya mirip para orang-orang yang suka zikir. Saya baca Quran mirip orang-orang yang dulu baca Quran. Banyakin aja mirip, cirinya banyakin gitu. Supaya ketara. Di mahsyar miliaran orang dibangunkan, kita punya ciri. Jangan sampai demek gak kelihatan. Ini siapa? Sampai Rasul gak kenal. Naudzubillah. Sekarang setelah tahu dasarnya bahwa manusia itu semuanya awalnya adalah makhluk terbaik, proses kejadian yang paling baik, lalu Allah muliakan dengan diberikan akal, itu pun media, alat. Allah kasih alat, akal. Bisa bedakan kanan dan kiri, atas dan bawah, depan belakang, kanan kiri, kecil dan besar, tinggi dan rendah, jauh dekat, paham atas dan bawah. Ngerti, akal bisa membedakan itu. Sholat pahala, tidak sholat dosa. Puasa pahala, tidak puasa dosa. Itu sudah bisa nih, dengan akal kan. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Itu akal. Kalau itu digunakan jadi panduan, akal. Karena kosong nih. Kemarin sudah dijelaskan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Waktu lahir akalnya belum berfungsi. Lalu waja'alakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran wal absar, penglihatan. Supaya apa? Mulai dengar. Diajarkan tentang baca Quran, tentang Iqra, tentang alif ba ta sa. Diajarkan tentang fardu wudu, tentang rukun sholat, mulai. Nah, lalu bisa bicara, baca. Jadi mulut ada potensi pahala membaca, mata ada potensi pahala melihat, telinga ada potensi pahala mendengar, kaki melangkah, anggota badan beramal apa saja, potensi pahalanya banyak. Tapi juga tidak boleh lupa potensi maksiatnya juga sama. Ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan. Itu semua punya potensi. Maka jangan sampai gini, masuk surga kok separuh. Dari pusar ke atas ke surga, pusar ke bawah di neraka, itu gimana? Atau setengah, yang kanan masuk ke surga, tangan kanan di surga, tangan kiri di neraka, gimana rasanya? Nah, setelah tahu dasar itu, apa yang sekarang menjadikan seorang ini spesial di sisi Allah? Hamba yang spesial, yang memiliki keutamaan. Apa katanya? Yang pertama, ahabbu ibadillahi ta'ala ilaih, yang paling dicinta oleh Allah di antara hamba-hamba Allah yang tadi mulia itu. Semua manusia mulia karena dikasih akal. Lalu akal berpikir untuk mengenal dulu man ana. Saya siapa ini? Aing tenang gitu. Jelema. Bisa ngomong? Bisa. Ngicep? Bisa. Mendengar? Bisa. Melangkah? Mirip ya sama ayam. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa makan. Tapi ayam gak bisa mikir. Oh beda, saya bisa mikir. Nah di situ mulai beda antara saya dengan ayam. Jadi saya nggak mau dibilang ayam. Dasar mana hayam gitu, nggak mau saya. Saya orang. Tapi kalau ternyata kata ayam gini, kamu kok nggak sholat sama kayak aku? Kata ayam. Oh saya orang. Gini tuh sholat cek hayam teh. Kok nggak puasa cek hayam ya mak.